Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oh iya. Ibu merasa senang sekali ketika melihat anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam pembelajaran daring seperti ini ya. Oke. Nah, anak-anak, jangan lupa kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu mau mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Oh iya, hadir semua ya anak-anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tema 4 tentang berbagai jenis pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca cerita, peserta didik atau kalian dapat menentukan unsur intrinsik cerita. Yang kedua, dengan menyimak cerita, kalian mampu menyampaikan pendapatnya mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Yang ketiga, melalui pengamatan video, kalian dapat membandingkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang berikut, melalui pengamatan video dan lingkungan sekitar, kalian dapat membuat contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat dan cermat. Yang berikut, melalui pengamatan video, kalian dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan cermat. Dan yang terakhir adalah melalui pengamatan di lingkungan sekolah, kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal dengan detail. Nah, itu ya anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah pembelajaran ini sebentar. Nah, yang berikut anak-anak kita lihat materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, apakah di antara anak-anak pernah mendengar kalimat unsur-unsur intrinsik cerita? Oke, pintar sekali. Ya, apa itu unsur-unsur intrinsik cerita? Pintar, tepuk tangan dulu. Jadi unsur intrinsik cerita itu seperti yang anak-anak jawab itu bahwa unsur yang membangun suatu karya sastra. Iya. Nah, dalam unsur intrinsik cerita itu ada berapa komponen penting. Yang pertama adalah tokoh. Apa itu tokoh? Pernah dengar kata tokoh? Oke, tokoh itu adalah seperti yang kalian sebut itu, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, yang kedua kita lihat latar. Nah, yang kedua adalah latar. Latar itu adalah segala keterangan petunjuk yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Yang berikut adalah tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita. Dan yang berikut adalah amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Iya. Nah, yang berikut ada penokohan atau perwatakan, yaitu watak atau karakter cerita. Ya, yang berikut adalah alur. Alur itu adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, anak-anak sudah mendengar penjelasan dari ibu tadi?
Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah unsur intrinsik dalam cerita tadi. Nah, kalian ibu tadi sudah men-share sebuah cerita ya. Men-share sebuah cerita lewat WA Group. Iya, tugas kalian baca cerita tersebut. Sudah baca ceritanya anak-anak? Oke, sudah baca. Nah, selanjutnya kita diskusi bersama ya. Nah, siapa tokoh dalam cerita yang kalian baca itu tadi? Ayo, siapa yang bisa? Pintar. Jadi tokoh dalam cerita itu ialah, cerita itu tadi judulnya apa dulu? Iya, judul cerita itu adalah Malinku Kundang. Sekarang, tokoh dalam cerita itu siapa? Iya, Malin Kundang dan ibunya. Berikut. Ya, pintar. Tema. Ada juga tema ya. Pintar sekali anak-anak. Ya, tepuk tangan. Nah, setelah kalian menemukan tokoh, tema, dan selanjutnya dalam cerita tersebut, ya, ibu tadi juga sudah kirimkan LKPD ya. Anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD tersebut. Setelah anak-anak kerja sebentar, kirim kembali ke WA pribadinya ibu ya. Bisa paham anak-anak? Oh, pintar. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak ya, kita lihat materi berikut yaitu tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita lihat pertama, apa itu sumber daya alam? Pernah dengar kata sumber daya alam anak-anak? Oh iya, pintar. Jadi seperti itu ya, seperti itu jawabannya. Ibu mau menegaskan kembali bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi manfaat kebutuhan manusia itu seperti ada pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hayati yaitu makhluk hidup, contohnya itu tumbuhan dan hewan. Non-hayati yaitu makhluk tak hidup. Contohnya apa anak-anak? Pintar, matahari dan air dan lain-lain ya. Sekarang kita lihat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu anak-anak adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam ini juga dibagi menjadi 3. Ada sumber daya alam energi, contohnya itu batu bara dan lain sebagainya. Sumber daya alam logam, contohnya itu emas dan lain sebagainya. Sumber daya alam non logam, contohnya itu apa? Iya, pintar sekali anak-anak. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk memperjelas penjelasan dari ibu atau untuk menambah pengetahuan dari ibu, untuk menambah pengetahuan anak-anak, ibu akan mengirimkan link ya, link tentang sumber daya alam itu. Nah, kalian membaca di situ. Nah, setelah itu sebentar kalian menjawab beberapa pertanyaan. Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya tadi. Nah, tuangkan semua jawaban-jawaban kalian itu di LKPD, lalu kemudian dikirim kembali ke ibu. Paham itu anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, kita lihat yang berikut adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan. Jadi anak-anak, jenis pekerjaan seorang juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis atau tempat mereka tinggal. Jadi jenis pekerjaan setiap orang itu berbeda-beda tergantung tempat
tinggalnya. Kita lihat tuh jenis pekerjaan di dataran rendah. Jenis pekerjaan dataran rendah itu seperti ya petani padi, pedagang makanan, perajin keramik, dan lain sebagainya. Ya, yang berikut anak-anak ya jenis pekerjaan di dataran tinggi. Ya, jenis pekerjaan dataran tinggi itu ada pemetik teh, petani sayur, peternak sapi, peternak ayam, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah jenis pekerjaan di pesisir pantai. Di pesisir pantai itu ada nelayan, ada penjual ikan, ada petani rumput laut, dan lain-lain. Tentunya anak-anak sudah tahu semua jenis pekerjaan di tempat tinggal masing-masing ya. Ya. Nah, Ibu juga tadi sudah men-sharekan link tentang jenis-jenis pekerjaan ini. Nanti kalian menonton videonya, setelah menonton videonya tuangkan jawaban anak-anak di dalam LKPD yang telah disiapkan oleh Ibu itu ya. Nah, LKPD itu sebentar kalau sudah selesai dikerjakan dikirim kembali ke Ibu. Paham materi ini anak-anak? Oke, sudah paham? Pintar, tepuk tangan. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini ya. Itu ada unsur intrinsik dalam cerita tadi, ada sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, ada juga tentang jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya anak-anak, kalian kerjakan evaluasi yang telah Ibu share lewat WA ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, sudah lihat? Oke, sudah kerjakan? Pintar sekali anak-anak ya. Ternyata anak-anak semua pintar. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, Ibu sampaikan semoga anak-anak jangan hanya bermain saja di rumah. Walaupun pandemi ini kita dituntut untuk belajar di rumah ya. Nah, tetap semangat untuk belajar. Setelah itu mengikuti pelajaran lewat daring seperti ini. Ya, paham anak-anak? Ya, nah, sekarang materi kita sampai di sini dulu. Ya, oke. Materi kita sampai di sini dulu. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.